Makanya dalam Al-Quran katakan orang hadis. Kok hadis? Anda baca aneh-aneh soalnya tadi. Habib Murtad tuh lanjutkan jelasin. Sekarang saya sama Sitru dulu. Saya sama Sitru dulu. Apakah Anda ingin seorang yang terkemuka dunia dihinakan? Itu cerita apa itu, Bang? Novel apa itu? Cerita ngapain? Kita bahas ayat masalahnya. Anda buka apa itu? Apa novel apa enggak jelas pula itu. Ini literasi dari besar. Ayatnya yang mana yang mengatakan alladzina syubihalahum, orang yang diserupakan, itu di mana ayatnya? Kan nggak ada. Itu Walakin syubihalahum gitu loh. Sesimpel itu. Yang kedua, kamu mau Nabi Isa ditelanjangi, kamu mau. Ini kok masalah mau nggak mau, gimana sih? Urusan Kita Tuhan tuh nggak membahas itu. Yang dibahas adalah klaim orang Yahudi yang mengeklaim mereka telah membunuh. Ini bukan tentang klaim, ini tentang pernyataan bantahan Al-Quran bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan jelas. Bukan kalimat klaim. Orang nggak ada di ayat itu, nggak ada. Gantian dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, ketika dikatakan kamu mau Nabi Isa dibunuh, dan siapa yang mau nabinya dibunuh? Tapi nyatanya Zakaria, Yahya, nabi-nabi dibunuh. Al-Quran pun memberikan itu, kabar itu. Banyak para nabi dibunuh. Itu bukan aib, itu adalah ujian untuk para nabi. Semakin berat ujian, derajatnya semakin naik. Itu konsepnya. Paham nggak? Semakin tinggi ujian seseorang, derajatnya akan semakin bertambah. Itu harus dipahami juga. Kalau ayat yang tadi Anda baca, ketika orang Yahudi mengatakan kami membunuh, bantah pakai ayat itu. Bukan orang Kristen yang dibantah pakai ayat itu. Selalu nembak peluru tapi nggak terarah gitu loh. Iya, oke ya. Orang Yahudi, makanya dalam Quran betul ya. Dalam Sefaria ayat Sanhedrin 43 nomor 20, di situ dikatakan orang-orang Yahudi. Ya makanya ketika dalam Al-Quran ada narasi mereka tidak membunuhnya, itu merujuk kepada orang Yahudi. Karena dalam Sanhedrin 43 nomor 20, di situ dikatakan bahwa Yesus Nazaret atau Nabi Isa dari Nazaret dibunuh dengan cara dirajam. Makanya kalau ada Yahudi ngaku seperti itu, kamu bawain Anissa tadi. Itu perkataan makanya ini mereka, bantahan bukan peristiwa, Bang. Yang dijelaskan. Bantahan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengakui bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Iya, karena Nabi Isanya bangkit. Iya, karena Nabi Isanya bangkit. Karena Nabi Isanya bangkit, makanya seperti itu. Itu hanya serupa aja bagi mereka. Ya. Mereka sudah merasa membunuh. Sanhedrin 43:20, ya. Saya udah baca itu. Makanya ayat itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Makanya dalam Al-Quran, ya, Sanhedrin 43:20. Apa yang Anda baca? Ya. Itu yang terjemahannya kemana-mana. Iya, bentar. Ya, Sefaria. Kita ikuti aja, kita ikuti Bang Dato. Oke ya. Katakan lagi nih gini. Nanti Anda jelaskan ya. Katakanlah. Sefaria, kita buka Sefaria ya. Kita buka Sefaria. Bang Dato, katakanlah. Di dalam Sefaria, ya. Pernyataan orang-orang kafir bahwa orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam atau Yesus. Ya. Kita buka. Pernyataan orang-orang sebelum Al-Quran. Saya kasih waktu 3 menit. Kenapa ini? Ini tafsir Tobari. Dikatakan tuh, tawaffahullah salasat sa'ah minan nahar haina rafa'ullah ilaih. Yang pertama di tafsir dikatakan Allah mewafatkannya selama 3 saat di antara siang sampai Allah mengangkatnya kepadanya. Yang kedua,
Ibnu Ishaq mengatakan orang-orang Nasrani An-Nasara yas'amuna annallaha tawaffahu sab'a sa'at tsumma ahyahu. Kemudian dikatakan orang-orang Nasrani menganggap atau meyakini bahwa dia itu diwafatkan 7 saat kemudian dibangkitkan. Nah, ini Ishaq bin Bishr an Idris an Wahab dikatakan apa? Amatahullah, Allah mematikannya salasa ayam 3 hari. Tsumma ba'atsahu, kemudian membangkitkannya. Tsumma rafa'ahu, kemudian mengangkatnya. Ini di tafsir kita, bukan dari Kristen. Anda boleh percaya tafsir, kenapa saya nggak boleh? Tadi apa itu ya? Ada Taurat. Sanhedrin. Taurat. Bukan Taurat. Talmud. Oh. Kitab Itu nama web. Kitab tafsir juga ya, tafsirnya ya. Tafsir juga kalau Talmud itu. Ini juga menukil sumber-sumber dari orang-orang Nasrani sendiri juga. Mereka itu juga menukil. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran juga, sumber-sumber untuk dipelajari. Nah, gitu. Kan fair kan di situ. Coba yang saya ketahui seperti itu informasinya. Iya, makanya itu. Karena Ibnu Katsir juga menukil Ibnu itu. Ishaq mengatakan gini loh, sebentar. Nasoro Tapi di situ bukan itu kutip terus gitu. dikatakan mutlak. Bukan mutlak. Gitu loh, maksudnya bukan itu terus fix kebenaran mutlak seperti itu. Enggak lah. Duh, Ya. emang host, kalau Kan tadi ente berpikir menukil jernih ada 3 seperti pendapat itu. kan. Kalau mau berpikir Ada jernih 3 seperti pendapat itu, kan. yang mutlakan Kan ini nggak loh yang mutlak salah. pendapatnya. Atau api makanya. pokoknya maunya orang yang Gitu loh. dilupakan, itu mutlakan gitu maunya. Ya saya juga bisa mutlakan Gini. gitu loh. Gitu. Jadi masing-masing punya pendapat, gitu loh. Ulah menurut Islam, menurut Muslim, jangan gitulah. Kalau memang di sini juga ada kelompok-kelompok. Iya, kita bukan menurut Muslim, menurut Kalau Islam. Anda Kita mengatakan menurut kebenaran, Al-Quran. sebentar, jangan dipotong. Bang Haus, Menurut Bang Haus. Jangan Bentar dipotong ya. saya bicara. Bentar. Oh, oke Jangan lanjut. dipotong. Muslim menurut siapa? Mazhab Anda apa? Manhaj Anda apa? Gitu loh. Kita harus fair ketika berpendapat. Itulah. Monggo, silakan Datuk, silakan. Ini bukan tafsir ya. Kalimat Ya. Ini bukan orang yang tafsir ini. dilupakan itu Ya. dari mana? Ini bukan tafsir Al-Quran dan terjemahannya. Terjemahan adalah Kecuali tafsir kalau paling tafsir singkat. ada tafsirnya baru bisa. Al-Quran dan terjemahan. Paling singkat tulis Terjemahan tafsir. Tapi di sini pada kelanjutannya ini ada akhtalufu sama sakin. Dalam artian mereka juga nggak yakin peristiwa itu ada. Itu kayaknya tafsiran yang ketiga kan lebih orang mendekati. Yahudi, orang Romawi yang yakin. Tapi Allah yang menyatakan. Allah yang menyatakan bahwa dengan Lupakan orang itu Yayani itu yang yakin. Tapi Allah Makanya, menyatakan Bang dalam Walakin adalah orang yang diserupakan. syubihalahum itu bukan ditanya orang sama yang Bang diserupakan, Hampir, Bang. Di mana Arabnya itu bahasa aslinya itu loh, ada orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan itu nggak ada Orangnya di itu Al-Qur'annya. mana? Itu Kan gitu tambahan. tadi. Aduh gimana sih? Dibuka sama Bang Hampir ya. Dalam hal mewafatkan itu ya, wafatkan tadi ada beberapa hari tadi kan, ada yang 3 hari itu sama kayak Oten nih. Terus bangkit kan, bangkit terus diangkat tadi ya narasinya ya, rafa'ahu ya. Kan begitu tuh. Nah jadi saya ingat Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Di situ dikatakan Idh qalallahu ya Isa. Ini berarti Allah berkata langsung tuh, direct speech. Allah berkata langsung, hai Isa. Ya Isa kan begitu. Ya kan? Bukan percakapan dua ini ya. Seperti di surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Tapi ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Jadi narasi tafsiran yang disampaikan Bang Hampir Murtad tadi yang ditunjukkan kepada kita itu narasinya mirip ya Ali Imran ayat 55 gitu loh. Itu aja, saya mau nanggapin itu aja.
Baik, baik. Terima kasih. sama Bang hampir murtad yang ditunjukkan itu maut. Wafat diartikan, ditafsirkan sama penafsir tadi itu maut, kan begitu. Maut 3 hari kemudian bangkit toh, baru diangkat. Kan begitu tuh definisinya tadi. Wafat tadi Artinya, bukan maut. Maut sepertinya tadi. Nanti dibuka lagi lah, ditanya lagi nanti sama Bang hampir. Ini masih dicatat sama aku. Wafat, ya? wafat itu Bang. Wafat ya. Coba nanti dibuka ya. Oke. Artinya sebelum Nabi Isa diangkat, Allah mewafatkannya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, kata Allah begitu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu daripada orang-orang yang kafir terhadapmu. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru, di atas, lebih unggul, superior dari orang-orang yang kafir terhadap Isa, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu yang didengar dia itu. Pertanyaannya, sabar dong, sabar ya. Pertanyaannya pada peristiwa apa yang membuat Nabi Isa itu mengalami wafat, kan begitu? Ya, karena narasinya mirip seperti yang ditafsirkan sama yang dibuka tafsirnya sama Bang hampir murtad. Itu aja tanggapan saya ya. Dilanjut. Nanti kata Nandar bacanya dia Simon. Dari mana diambilnya? Nanti si Yahya Waloni mu'alaf kok cerdas, Yesus Barabas. Kan begitu teman-teman. Jadi membuat yang ragu ini siapa sekarang? Ya kan? Jadi pemahaman kita yang salah justru membalik kepada pengikut Nabi Muhammad. Yang ragu ini pengikut Nabi Muhammad gitu loh. Seolah-olah seperti itu kan ceritanya kan. Ya kejang-kejang biasa aja ya. Tuh, cari itu. Siapa orang yang menggantikan. Yang kedua, ya, kalaulah kalian mengatakan ada orang yang digantikan wajahnya, berarti kalian mengatakan bahwa Allah menyebabkan seseorang yang tak bersalah. Kenapa tak bersalah? Karena tak mengaku sebagai Al-Masih dia. Karena premis awal ayat itu jelas. Setelah kata kotalna, ada kata Al-Masih. Mereka pasti tahu itu. Nabi Isa itu mengatakan dia itu Al-Masih, mengaku pasti. Makanya setelah kata kotalna, ada kata Al-Masih dulu. Ya, luar biasa Allah membangun konstruk. Ya, kata-kata dalam Al-Quran itu, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Takkan juga di sini nih ada yang lain tafsirnya apa? Dikatakan di sini inna qaudihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam wa ma qataluhu ma salabuhu. Lam tahassal halah qatal aw halatis salab. Wa fi qawlihi walakin syubbiha lahu. Maknanya apa? Isyarah ila syubbiha fi nadhariyatil qatal wa sallaba li adamil waqi'ah walaysa kama yaz'amuna. Nih saya artiin dulu lah. Walakin syubbiha lahu maknanya apa? Itu adalah isyarat kepada penyerupaan di mata atau pandangan tentang pembunuhan dan penyaliban di adamil waqi'ah walaysa kama, dan tidak seperti yang diterka-terka oleh rijaluddin laki-laki agama seperti apa yang lain tuh minal muslimin wal masihiyin innahu istibahu fi qatal wa sallaba rijal akhar. Bukan seperti pandangan di Kristen pun ada yang berpandangan seperti itu. Yaitu apa? Ini ayat menafikan bahwa syubbihannya itu, penyerupaannya itu orang yang lain, atau yang dikatakan rajul ukhra, orang lain. Wa hadza laisa mantiqiyan. Ini hal yang nggak masuk akal, nggak mantiki di situ.
Li'annal Yahud, karena Yahud itu apa? Ya'rifunal masih wa ya'rifuna syakhs akhar. Orang Yahudi juga kenal mana Al-Masih dan mana orang yang bersama dia. Gitu loh. Wa dzalika hum hatta yaumina hada fi syakkin wa ikhtilafa. Orang Yahudi pun orang Yahudi, dua orang ini juga Muslim sama Masihi ini, diantara ini sebagian ya, nggak semua, malah mereka yang syak sekarang, yang ragu-ragu fi ikhtilaf min nadhariyati qatal al-masih wa salabahu. Yang banyak keraguan ini malah di Muslimnya, kadang bilang A, kadang bilang Muslim B. yang keraguan. Iya, kadang bilang A yang mati, kadang bilang B yang Muslim mati. jangan ada selewengkan. Tandanya saya buat. Aduh, kok anda